Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan membahas tentang data kuesioner atau data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah data pernyataan tertulis yang ditunjukkan secara responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien. Bila peneliti mengetahui secara langsung pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data. Dalam uji kualitas data terdapat dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang keempat ada uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis terdapat dua uji lagi, yaitu uji T dan uji F. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk mengetahui informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam uji kualitas data terdapat dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation. Jika nilai correlate item total correlation-nya lebih dari sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Kornband alpha. Jika nilai Kornband alpha-nya lebih dari 0,6, maka tabel reliability statis. Selanjutnya kita akan ke SPSS. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, selanjutnya kita akan mengimpor data untuk kita uji kualitas datanya. Pertama kita harus mengimpor data dulu ya ke SPSS. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bagaimana cara mengimpor data ke aplikasi SPSS. Kita klik file, open, lalu kita klik data. Jangan lupa file objeknya kita ubah sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Di sini saya menggunakan Excel ya, data Excel. Nah, sehingga terbaca datanya, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari variable view. Nah, di sini untuk desimalnya saya akan merubahnya yang angkanya 1 menjadi 0. Kita ubah menjadi 0 semua. Secara langsung nanti jika pada tampilan variable view-nya kita ubah, maka pada
data view-nya tampilannya juga akan berubah ya. Mohon maaf, sini ada kesalahan lagi terlewatkan. Sini kita hapus yang kelewat, clear. Nah, untuk name, pada data view name ini kan hanya berupa angka, maka akan kita hapus saja ya. Ini kalau variable view dan name kita clear. Nah, di sini ada gender, kelas B01 hingga B06, M01 hingga M05, dan W01 sampai dengan W07. Nah, di sini pada gender dengan kelas kan type-nya masih string atau masih data kuantitatif. Nah, seharusnya diubah menjadi data kualitatif. Seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bagaimana cara mengubah dari data kuantitatif menjadi data kualitatif. Nah, karena saya telah menjelaskan, saya langsung aja ya untuk menjelaskan bagaimana cara menguji data kualitas data. Pertama kita klik analysis, kita cari scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan untuk data B01 hingga B05 dulu ya, B06, B01 hingga B06 atau variabel B semua dulu ya. Kita pindahkan ke items, lalu statistiknya kita ubah menjadi scale if item deleted pada kolom descriptive form. Setelah kita klik scale if item deleted, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, seperti inilah outputnya untuk variabel B. Selanjutnya kita akan menguji uji kualitas data untuk variabel M. Sama caranya kita klik analysis, scale, reliability analysis. Nah, di sini B-nya kita keluarkan dari kolom items, kita ubah menjadi M dari M01 hingga M05. Di sini kita lihat statistiknya harus tetap sama ya, scale if item delete. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita akan uji kualitas data untuk yang W. Caranya masih sama, kita klik analysis, scale, reliability analysis. Nah, di sini itemsnya dari M-nya kita keluarkan untuk kita ubah menjadi W. Kita blok W01 hingga W07, masukkan ke item. Untuk statistiknya descriptive formnya masih sama ya, scale if item deletes, continue, OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari interpretasi setiap outputnya. Pertama ada reliability dari variabel B. Nah, di sini ada interpretasi dari case processing summary. Di sini casesnya tuh valid, jumlah n-nya adalah 171 dengan presentasi 100%. Dalam artian tidak ada yang valid atau tidak ada yang missing. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dari reliability statis. Nah, untuk reliability statis ini, pengujiannya itu kita lihat dari korban alfanya. Jika korban alfanya itu lebih dari 0,6, maka data itu valid atau data itu lolos dari uji reliability. Nah, di sini kita lihat korban alfanya itu ternyata 0,767 dalam artian lebih dari 0,6. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada variabel B ini valid atau lolos dari uji reliabilitas. Nah, selanjutnya ada interpretasi dari item total statis. Nah, gunanya item total statis ini untuk menguji validitas. Nah, di sini caranya
uji validitas itu kan melihat dari nilai corrected item total correlation. Jika nilai corrected item total correlation itu lebih dari sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, dapat kita lihat di sini pada variabel B, corrected item total correlation-nya itu ada 0,617, 0,616, 0,427, 0,313, 0,611, dan yang terakhir adalah 0,547. Nah, dari keseluruhannya ini tidak ada angka yang kurang dari 0,3, malah dia lebih dari 0,3. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada variabel B, corrected item total correlation-nya itu lebih dari 0,3. Maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, selanjutnya ada interpretasi dari variabel M. Nah, ini dapat kita lihat dari case processing summary-nya. Cases validnya itu jumlahnya ada 171 dengan presentasi 100%. Dalam artian ini tidak ada yang missing. Selanjutnya ada interpretasi dari reliability statis sama dengan variabel B. Gunanya reliability statis ini untuk uji reliability. Nah, pengujian pada uji reliability itu dengan melihat nilai korban alfa. Nah, jika korban alfanya itu lebih dari 0,6 pada tabel reality statis, maka uji reliability pada variabel tersebut valid ya. Nah, di sini kita lihat reliability statisnya itu pada korban alfanya itu ternyata 0,818. Dalam artiannya lebih dari 0,6. Maka pada reliability statis untuk variabel M dia valid ya, atau lolos pada uji reliability. Nah, selanjutnya ada interpretasi dari item total statis. Ini gunanya sama seperti variabel B. Item total statistik ini gunanya untuk uji validitas. Nah, pada uji validitas itu melihat nilai corrected item total correlation jika lebih dari 0,3. Nah, kita lihat di sini pada tabel pada kolom corrected item total correlation itu terdapat ada 0,592, 0,705, 0,637, 0,494, dan 0,34. Dalam artian pada corrected item total correlation pada variabel M lebih dari 0,3. Maka pada variabel M corrected item total correlation-nya itu valid karena lebih dari 0,3. Selanjutnya ada uji kualitas data untuk variabel W. Di sini ada case processing summary-nya dengan cases validnya itu 171 dengan presentasinya itu 100%. Dalam artian tidak ada yang valid atau tidak ada yang missing, semuanya masuk ya karena 100%. Nah, di sini juga ada reliability statis. Nah, kita lihat corn pen alfanya itu 0,778. Dalam artiannya lebih dari 0,6. Maka untuk variabel W ini lolos uji reliabilitas. Selanjutnya kita ke item total statis. Kita lihat corrected item total correlation-nya. Nah, di sini ada 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, 0,541, dan 0,441. Dalam artian pada kolom corrected item total correlation ini lebih dari 0,3. Maka
untuk variabel weight ini semua datanya valid ya untuk item total correlation. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang uji kualitas data pada uji validitas dan uji reliabilitas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.